Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan renungan Kristen diberkati untuk menjadi berkat pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti, memahami firman-Mu, terlebih mampukan kami lewat kuasa Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal 5 ayat yang ke-13 berkata di sana, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Tema kita pada hari ini yaitu menjadi garam yang tetap asin. Saudara, dalam khotbah di bukit, Yesus tidak hanya mengajar tentang sikap hidup orang yang percaya, tetapi juga tentang identitas dan panggilan sebagai orang yang percaya kepadanya. Yesus tidak berkata, "Kamu seharusnya menjadi garam," tetapi Dia katakan, "Kamu adalah garam dunia." Ini artinya, saudara, bahwa sejak kita menjadi pengikut Kristus, percaya dan menyerahkan kehidupan secara totalitas kepadanya, itu bahwa berarti kita diberi peran penting di tengah-tengah dunia ini. Saudara, yang menjadi persoalan di sini adalah bukan apakah kita garam atau bukan, melainkan apakah kita masih asin atau sudah menjadi tawar ya sebagai garam itu. Yang pertama, saudara, kita pelajari dari teks ini adalah garam menunjukkan identitas orang yang percaya. Sekali lagi, garam menunjukkan identitas sebagai orang yang percaya. Kamu adalah garam dunia. Saudara, esensi garam bukan hiasan, bukan hanya sekedar pajangan, tetapi garam itu merupakan kebutuhan ya. Tanpa garam ya, makanan menjadi hambar. Demikian juga, saudara, dunia tanpa kehadiran orang yang percaya, maka dunia akan kehilangan arah, moral, dan nilai kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, identitas ini berarti, saudara, kita dipanggil untuk berbeda dengan dunia. Kalau dunia melakukan kejahatan, maka kita melakukan kebaikan. Kalau dunia membenci, maka kita mengampuni. Kalau dunia menyimpan dendam, maka kita merelahkan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan memberikan pengampunan kepada orang lain. Ya, identitas ini berarti kita dipanggil untuk berbeda dengan dunia. Kita hidup dengan nilai kerajaan, bukan dengan nilai dunia ini. Ya, identitas kita sebagai garam artinya kita membawa rasa dan makna di dalam dunia ini. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 berkata di sana, "Kamu adalah bangsa yang terpilih ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan." Saudara, makna di dalam dunia ini itu memberi dampak bagi dunia yang rusak. Kita sebagai garam memberikan makna, artinya memberi dampak bagi dunia yang rusak untuk menjadi bernilai di hadapan Tuhan. Saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kehidupan kita mencerminkan identitas sebagai milik Kristus? Ya, kita adalah garam di tengah-tengah dunia ini. Itulah identitas kita, bahwa kita adalah milik Kristus, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Saudara, yang kedua, garam memberi rasa dan makna. Salah satu fungsi utama garam adalah memberi rasa. Ya, garam yang sedikit ya bisa mengubah keseluruhan makanan itu ya. Orang percaya, saudara, artinya dipanggil untuk membawa kasih di tengah-tengah kebencian. Itu adalah kita sebagai garam. Orang percaya sebagai garam membawa kejujuran di tengah-tengah kecurangan, membawa pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Ya, jika orang lain membenci, maka kita mengasihi. Jika dunia penuh dengan kecurangan, maka kita penuh dengan kejujuran. Jika dunia penuh dengan keputusasaan, maka kita penuh dengan pengharapan di dalam Kristus. Saudara, meskipun sedikit yang digarami, ya, paling memberi rasa dan memberi pengaruh di tengah-tengah
dunia ini lewat sikap hidup, perkataan kita dan perbuatan kita di tengah-tengah dunia ini. Kolose pasal 4 ayat 6 berkata di sana, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kehadiran kita membawa pengaruh yang membangun atau justru tidak terasa sama sekali. Saudara, jika membawa pengaruh di tengah-tengah dunia ini, ada kasih di dalamnya, ada kejujuran di sana, ada pengharapan di dalam Kristus, maka kita adalah garam dunia yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga, saudara, garam itu mencegah kebusukan. Saudara, di zaman Yesus bahkan sampai dengan sekarang pun fungsi garam itu dipakai sebagai pengawet, Ia mencegah pembusukan pada makanan. Ya, demikian juga saudara, orang yang percaya dipanggil di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi garam, menyuarakan kebenaran atau menjadi suara kebenaran, menolak kompromi dengan dosa di tengah-tengah dunia, hidup kudus di tengah-tengah dunia yang rusak. Orang percaya artinya mencegah pembusukan iman, kerohanian, supaya iman tetap sehat dan terus bertumbuh. Karena itu penting untuk terus menggarami dunia ini dengan kebenaran, supaya saudara, di mana kita berada, di situ ada kemuliaan Tuhan. Di mana kita berada, di situ ada kebenaran. Di mana kita berada, di situ ada damai, kedamaian, saudara. Karena kita sebagai garam yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bukan di mana kita berada, di situ ada kekacauan. Maka garam kita itu sudah menjadi tawar. Saudara, apakah kita berani berdiri teguh demi kebenaran meskipun berbeda dengan dunia ini? Ketika kita berdiri teguh demi kebenaran, bahkan hidup di dalam kebenaran itu, maka kita adalah garam dunia yang diutus oleh Tuhan. Dan garam itu masih asin, saudara. Yang keempat, bahaya garam yang menjadi tawar. Jangan sampai kita menjadi tawar sebagai garam di tengah-tengah dunia. Jika garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya. Kita tidak akan dipakai lagi, saudara. Garam menjadi tawar ketika bercampur dengan unsur yang lain. Kalau kita memahami secara rohani, kehidupan kekristenan jangan menjadi tawar, saudara. Ketika kehidupan kekristenan kita menjadi tawar, artinya kita sedang kompromi dengan dosa. Ketika kehidupan sebagai kekristenan dalam hidup kita menjadi tawar, artinya kita kehilangan keintiman dengan Tuhan. Hubungan kita rusak di sana. Kita tidak ada lagi persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan ketika garam kita menjadi tawar, maka kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Maka kita kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, Yesus memberikan peringatan keras. Garam yang menjadi tawar itu kehilangan fungsinya. Maka dimanapun kita berada, kalau kita tawar, kita tidak akan menjadi berkat bagi orang. Tidak akan ada damai di sana. Tidak akan ada pengampunan di sana. Tidak akan ada ketenangan di sana. Yang hanya adalah kehancuran. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalah dengan tantangan dunia, terpengaruh dengan situasi, takut pada keadaan, karena kompromi dengan dosa, maka hal ini akan menjadikan kita kehilangan fungsi sebagai garam di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah iman kita masih berdampak atau hanya sekedar label? Jika hanya sekedar label, maka garam itu sudah menjadi tawar. Tetapi jika masih berdampak, maka garam itu tetap asin dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus mengambil keputusan yang berat di tengah-tengah komunitas kita berada, untuk supaya kita diterima, untuk supaya kita dihormati, maka kita juga mengikuti arus dunia ini. Tetapi saudara, ketika kita tetap berdiri dalam kebenaran, apapun tawaran dunia ini, kita pasti akan tetap ada di dalam kebenaran. Jangan mengikuti arus dunia ini, saudara. Yang kelima, dipanggil untuk tetap asin dan berguna. Saudara, garam itu harus larut dan memberi diri, Karena itu, ketika garam itu larut, maka dia akan memberikan rasa kepada semua makanan. Artinya, saudara, kehidupan kekristenan itu harus
memberi diri di tengah-tengah komunitas di mana kita berada, dalam keluarga, dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam masyarakat. Kita harus menjadi berkat di tengah-tengah orang banyak. Jangan membatasi diri, saudara. Ya, harus memberi diri. Jangan membatasi diri. Tidak menyendiri, tetap hadir, membaur dan memberi rasa. Ada rasa damai di sana, ada rasa tenang di sana, ada rasa terberkati di sana atau diberkati di sana. Tetap setia pada fungsinya. Ya, jangan membaur karena teman ya kita ikut-ikutan ya melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Supaya kita diterima, supaya kita dihargai, maka kita kompromi dengan hal-hal duniawi. Ya kan? Tetap pada fungsinya kita sebagai garam, terus menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini bahwa kita adalah pengikut Kristus. Ya, diutus Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi kesaksian ya bagi Dia Tuhan dan juru selamat kita. Yesus menghendaki murid-muridnya hidup konsisten antara iman dan perbuatan, setia di dalam kebenaran, rela berkorban demi kemuliaan nama Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata di sana, "Aku telah memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah." Saudara-saudara, mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, apakah langkah nyata yang kita lakukan agar tetap menjadi garam yang asin? Tetap berdiri di atas kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu menuntun kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Jangan pernah kompromi dengan dunia, tetapi berdirilah teguh dalam kebenaran. Karena kebenaran itu adalah kekuatan bagi kita untuk kita terus berdiri di dalam kasih Tuhan. Saudara, Matius pasal 5 ayat 13 adalah panggilan sekaligus peringatan. Kita dipanggil menjadi garam dunia. Bukan untuk menonjolkan diri, bukan. Bukan untuk supaya dihormati, bukan. Bukan supaya untuk dihargai, bukan. Tetapi untuk memuliakan Tuhan melalui hidup yang berdampak di tengah-tengah dunia ini. Mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah hidup kita masih asin? Apakah kehadiran kita membawa perubahan di tengah-tengah dunia ini? Dan kiranya Roh Kudus menolong kita untuk tetap setia, hidup kudus, dan hidup yang berdampak. Sehingga dunia dapat merasakan kasih dan kebenaran Kristus. Melalui siapa? Melalui kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Untuk kami berdampak di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami terus berdiri dalam kebenaran, tidak kompromi dengan dunia ini. Dan dunia ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.